Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Evelia Riyadi dengan NIM 0302128128192402 dari kelas B Kampus Palembang. Di sini akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan tentang kolam pengendapan lumpur yang diajar oleh Bapak Alex Al-Hadi. Ini terdapat studi kasus yang memiliki soal suatu perusahaan pertambangan batu bara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air pencucian batu bara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam hasil pencucian sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel sebesar 3 kali 10 pangkat min 6, berat jenis solid sebesar 2,5 gram per sentimeter kubik, dan viskositas air 1,31 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya merupakan penyelesaian dari pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya ini dapat diketahui debit alirannya 452 meter kubik per jam, ukuran partikel 3 kali 10 pangkat min 6, berat jenis solid 2.500 kg per meter kubik, berat jenis air 1.000 kg per meter kubik, viskositas air sebesar 1,31 kali 10 pangkat min 6, persen padatan sebesar 0,075, persen air sebesar 0,925, dan kecepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second. Di sini merupakan penyelesaian dari soal-soal yang ada. Yang pertama untuk laju aliran massa solid dengan rumus persen solid dikali Qmat dikali rho solid yang memiliki hasil 84.000 kilogram per jam. Lalu untuk laju aliran massa air memiliki rumus persentase air dikali uh, Qmat dikali raw solid yang memiliki hasil 418.100 kg per jam. Selanjutnya ini merupakan debit solid. Debit solid di sini yang dimaksud adalah debit yang masuk yang hanya kandungan solidnya saja dengan rumus laju aliran massa solid dibagi raw solid dikali 3.600. Dikali 3.600 ini diperlukan untuk mengkonversi dari jam ke detik dengan hasil 0,009417. Lalu selanjutnya debit air. Debit air ini merupakan uh, debit yang khusus untuk uh, kandungan airnya dengan rumus laju aliran massa air dibagi rho air kali 3.600 dengan hasil 0,116139 meter kubik per detik. Yang selanjutnya merupakan debit total. Debit total ini penambahan dari debit air ditambah dengan debit solid dengan hasil 1,2556 meter kubik per detik. Lalu selanjutnya merupakan kecepatan pengendapan. Kecepatan pengendapan memiliki rumus gravitasi dikali D kuadrat dikali rho solid dikurang rho air dibagi 18 dikali viskositas air. Di sini memiliki hasil VT sama dengan 0,0056107 meter per detik. Untuk yang pertama di sini menentukan luas kolam. Luas kolam di sini memiliki rumus Q total dibagi PT yang memiliki hasil 22,37 meter kubik. Untuk menyesuaikan dengan luas kolam yang didapatkan, maka ditentukan dimensi kolamnya. Untuk kedalaman ini sendiri menggunakan kedalaman 3 meter yang menyesuaikan dengan spesifikasi alat. Lalu lebarnya 5 meter dan panjangnya 5 meter agar menyesuaikan dengan
luas yang ada. Untuk kompartemennya ini sebanyak 4. Namun dengan dimensi yang terbentuk yang menyesuaikan dengan kolam dengan rumus Q total per VT didapatkannya ini persentase pengendapannya kurang dari 85% dan lama pengerukannya dikurang kurang dari 30 hari. Maka diperlukan adjustment dimensi kolam agar dapat menyesuaikan permintaan waktu pengerukan lebih dari 30 hari. Dan berikut merupakan adjustment yang dilakukan agar permintaan agar dapat menyesuaikan permintaan yang ada dengan persentase pengendapan lebih dari 85% dan uh, lama pengerukannya di atas 30 hari. Untuk luas kolam sendiri ini disesuaikan dengan dimensi kolam yang telah dibuat. Luas kolam ini panjang dikali lebar dari masing-masing kolam dari masing-masing kolam, yaitu panjangnya 9, lebarnya 18 dengan luas 162 meter kubik. Lalu untuk dimensi kolam di sini kedalamannya 4 meter. 4 meter ini berasal dari riset dan validasi lapangan di area kolam pengendapan lumpur, yaitu sedalam 4 meter, dan ini juga menyesuaikan dengan spesifikasi alat yang ada, lalu juga menyesuaikan dengan eh, kemampuan aktual lapangan untuk membentuk suatu kolam pengendapan. Di sini lebarnya ditentukan 18 meter dan panjang 9 meter. Untuk banyaknya kompartemen sebanyak 4. Selanjutnya, dari dimensi yang ada, maka didapatkan hasil volume kolam pengendapan sebesar 2.106 meter kubik. Ini dari hasil perkalian N compartment dikali panjang, dikali lebar, dikali ketinggian. Dan setiap ketinggian jika berganti kolam akan diturunkan 0,5 meter. Hal ini bertujuan agar tetap terdapat aliran dari masing-masing kompartemen karena terdapatnya perbedaan ketinggian. Lalu selanjutnya waktu partikel mengendap. Waktu partikel mengendap ini memiliki rumus H per VT. Waktu partikel mengendap ini bergantung dengan tinggi dari kolam tersebut. Semakin tinggi juga akan semakin cepat waktu partikel mengendap. Dari hasil perhitungan waktu partikel mengendap sebesar 11 menit, 11,882 menit. Selanjutnya yaitu kecepatan air dalam kolam. Kecepatan air dalam kolam memiliki rumus Q total dibagi B kali H. Dengan hasil 0,00174,383 meter per detik. Lalu untuk waktu yang dibutuhkan air melewati kolam memiliki rumus P per VH. Panjang ini sendiri dikalikan dengan banyaknya kompartemen yang ada. Karena kita memiliki 4 kompartemen, maka panjang tersebut akan dikali 4 banyaknya kompartemen. Dengan hasil waktu yang dibutuhkan air melewati kolam yaitu 344,070796 menit. Lalu di sini merupakan persentase pengendapan. Persentase pengendapan ini sendiri memiliki syarat di atas dari 85%. Untuk menyesuaikan lebih dari 85%, maka di sini harus disesuaikan lagi kembali dengan dimensi yang ada. Dari hasil perhitungan, persentase pengendapan dari dimensi tersebut sebesar 97%. Untuk mendapatkan lamanya pengerukan diperlukan hasil perhitungan padatan yang berhasil diendapkan. Untuk di sini kita memiliki hujan dengan asumsi 2 jam per hari dengan rumus padatan yang berhasil diendapkan sama dengan Q solid 3.600
dikali hujan, lamanya hujan per hari, dikali persentase pengendapan. Di sini memiliki hasil 65,53676 meter kubik per hari. Dan yang terakhir merupakan waktu pengerukan. Waktu pengerukan ini sendiri berdasarkan volume kolam dibagi solid yang tadi telah diperhitungkan, maka dihasilkan waktu pengerukannya selama 32,134 hari dan dibulatkan menjadi 33 hari. Maka dengan dimensi yang kolam pengendapan yang telah dibuat, eh, waktu pengerukan dihasilkan menjadi 33 hari. Dan berikut merupakan desain kolam pengendapan lumpur yang disesuaikan dengan dimensi yang telah dibuat. Seperti bisa dilihat, di sini merupakan inlet masuknya sebesar 1 meter dengan lebar masing-masing kolam ini sebesar 18 meter. Lalu untuk eh, eh, panjang lalu untuk lebarnya ini 9 meter. Panjangnya 9 meter. Lalu ini merupakan arah aliran dari kolam. Dan di sini merupakan tampak samping dari masing-masing kolam. Di sini yang kolam pertama ini bisa lihat terdapat perbedaan ketinggian dari masing-masing kolam, yang perbedaan ketinggian 0,5 meter. Di yang kolam pertama 2,5 meter, 3 meter, 3,5 meter, dan 4 meter. Di sini tujuannya seperti tadi yang telah saya jelaskan, terjadi perbedaan ketinggian uh, untuk yang bertujuan untuk alir agar tetap dapat mengalir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.